declared a flames natural over disaster after 200 feet torrential high. rains caused some of the One of the worst biggest flooding in concerns, decades. wildlife. Extreme, it was very scary. Everything twister actually touching Tore through areas around Philadelphia, ripping the roof off this car. 6 hari lamanya Allah berkarya menciptakan segala sesuatunya. Hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dan memisahkan terang dan gelap. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga, Allah memisahkan antara lautan dan daratan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan bintang-bintang dan benda-benda langit. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan makhluk hidup yang hidup di dalam air dan juga burung-burung. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan makhluk hidup yang hidup di darat dan kita manusia. Dunia yang diciptakannya ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberinya kesempatan untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Dunia yang diciptakannya ini terdiri dari berbagai unsur: tanah, air, udara atau angin, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Kita manusia diberinya tugas untuk memelihara dan menjaga ciptaannya. Seperti firman-Nya di dalam Kejadian 2 ayat 15. Manusia diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola dan memanfaatkan alam yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi manusia itu sendiri. Manusia sebagian besar ternyata tidak mempergunakannya atau mempertahankan keutuhan ciptaan Tuhan itu sendiri. Ketidakmampuan tersebut ditandai dengan kerusakan-kerusakan baik tanah, air, udara, hewan, hutan, dan lainnya. Manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa adanya usaha untuk memulihkannya. Semuanya ini mengakibatkan penderitaan bagi ciptaannya dan bisa berdampak kepada penyakit dan sampai juga kepada kematian. Sekarang ini dunia sedang diserang wabah virus COVID-19. Semua negara merasakan dampaknya, salah satu kita Indonesia. Indonesia sendiri sempat mencapai kasus positif 50.000 jiwa dan kematian 1.000 jiwa. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti banyak kekurangan tenaga kesehatan, penuhnya rumah sakit, dan bahkan kurang disiplinnya protokol kesehatan. Imbas dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia pun menyebabkan ketersediaan oksigen di rumah sakit menipis. Oksigen diberikan kepada pasien yang mengalami kesulitan mendapatkan oksigen secara alami. Permintaan oksigen pun meningkat, diikuti kenaikan harganya juga. Bila kita kalkulasi kebutuhan oksigen kita yaitu manusia menghirup 7-8 liter udara per menit. Jika dalam kondisi normal, manusia menghirup sebesar 11.000 liter udara per hari. Jika dalam kondisi berat seperti olahraga, manusia menghirup sebesar 12.000 liter udara. Dari 11.000 liter udara, 20%-nya merupakan oksigen. Jika kita jumlahkan, maka perharinya manusia menghirup oksigen sebesar 2.200 liter. Harga 1 liter oksigen berkisar Rp35.000. Jika kita jumlahkan perharinya harga oksigen sekitar Rp77 juta dan per bulannya harga oksigen sekitar Rp2.310 juta dan per tahunnya harga oksigen sekitar Rp27.720 juta. Betapa baiknya Tuhan kita memberikan semuanya itu secara gratis. Mungkin masih ada lagi bila dibuatkan hitungan atas apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Tapi kita sebagai manusia, kita seringkali bersikap tidak peduli seperti dengan tubuh kita sendiri, yaitu misalnya merokok. Misalnya ingin memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sampai melakukan menebang pohon, yaitu sumber daya oksigen untuk semua makhluk hidup, tapi tidak melakukan reboisasi.
Melestarikan suatu lingkungan berarti memperlakukan alam sedemikian rupa, sehingga ekosistem yang ada dapat dipertahankan, baik itu flora, fauna, dan sumber-sumber daya alam yang ada. Manusia harus sadar bahwa kelanjutan hidupnya sangat tergantung pada sampai berapa jauh ia ramah terhadap alam semesta. Untuk itu harus diupayakan suatu reboisasi, penghematan energi, dan sebagainya. Masyarakat perlu mengetahui dan menyadari kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup. Hal-hal yang dapat dilakukan seperti penataan dan pembersihan lingkungan hidup sekitar, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, penggunaan air secara efektif, pengurangan polusi udara. Manusia harus memperlihatkan suatu sikap yang manis dan harmonis sebagai tindakan iman, bahwa manusia mau bersahabat dengan sesama makhluk sebagai pendamaian manusia dengan alam.